Pernah nggak teman kepo saat bangun tidur, duduk sebentar di tepi kasur, lalu mikir, barusan gue ngalamin sesuatu yang aneh banget, tapi kok sekarang susah dijelasin ya? Padahal tadi malam, itu bukan sekadar bayangan. Itu dunia penuh. Ada tempat, ada orang, ada emosi, ada cerita. Bahkan kadang, perasaannya masih nempel walaupun detail ceritanya mulai bocor. Kita tahu itu mimpi, tapi saat di dalam mimpi, kita tidak pernah curiga. Kita tidak bertanya, kok aku bisa terbang? Kok orang ini tiba-tiba berubah wajah? Kok waktunya lompat? Semua terasa wajar. Dan itu aneh, karena artinya otak kita baru saja menciptakan realitas alternatif. Menaruh kita di dalamnya, meyakinkan kita bahwa itu nyata, lalu menarik kita keluar tanpa penjelasan. Pertanyaannya sekarang bukan cuma dari mana mimpi berasal, tapi bagaimana mungkin otak manusia sanggup melakukan itu tanpa kita sadari saat tubuh kita benar-benar diam. Untuk menjawabnya, kita harus berhenti melihat mimpi sebagai hal mistis dan mulai melihatnya sebagai hasil kerja otak yang luar biasa kompleks. Sebelum sains bicara, manusia sudah lebih dulu bingung. Dan rasa bingung itu sudah berlangsung ribuan tahun. Bayangkan hidup di zaman ketika tidak ada listrik, tidak ada jam, tidak ada psikologi, tidak ada penjelasan tentang otak. Lalu, setiap malam, kamu pergi ke dunia lain. Di dunia itu, kamu bertemu orang yang sudah meninggal, melihat kejadian yang belum pernah terjadi, merasakan takut, bahagia, sedih, atau cinta, sejelas dunia nyata. Bagi manusia kuno, mimpi terlalu kompleks untuk dianggap kebetulan. Maka muncullah berbagai keyakinan. Di Mesir kuno, mimpi dipercaya sebagai pesan dari para dewa. Di Yunani, orang-orang membangun kuil khusus hanya untuk tidur dan menunggu mimpi. Di banyak kebudayaan, mimpi dianggap pertanda bahaya, petunjuk masa depan, atau peringatan yang harus ditafsirkan. Menariknya, mereka salah soal penyebabnya. Tapi mereka tidak salah soal satu hal penting. Mimpi memang sesuatu yang signifikan. Karena sampai hari ini, di zaman sains dan teknologi, kita masih terpesona dan masih bertanya-tanya soal mimpi. Bedanya, hari ini, kita tidak lagi menebak-nebak. Kita bisa melihat ke dalam otak. Dan yang kita temukan justru lebih menakjubkan daripada semua mitos lama. Untuk memahami mimpi, kita harus menghancurkan satu asumsi lama dulu. Asumsi bahwa tidur sama dengan otak mati. Saat kita berkata, "Aku mau tidur," yang sebenarnya kita maksud adalah, "Aku mau berhenti sadar." Tapi otak, dia tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Tidur bukan kondisi pasif. Tidur adalah proses aktif yang sangat terstruktur. Setiap malam, otak kita masuk ke beberapa fase. Tidur ringan, tidur lebih dalam, dan akhirnya, fase paling aneh sekaligus paling penting, REM sleep. REM adalah singkatan dari Rapid Eye Movement, fase di mana mata bergerak cepat di balik kelopak. Disinilah sebagian besar mimpi terjadi. Dan yang mengejutkan, aktivitas otak di fase REM hampir sama dengan saat kita terjaga. Beberapa bagian otak bahkan lebih aktif, lebih dinamis, dan lebih kreatif. Ironis ya, saat tubuh kita paling diam, otak justru sedang sangat sibuk. Detak jantung bisa naik, nafas jadi tidak teratur. Gelombang listrik otak terlihat hidup. Kalau dilihat lewat alat pemindai, otak orang yang sedang REM sleep tidak tampak seperti otak yang istirahat. Ia tampak seperti otak yang sedang bekerja keras. Tubuh dimatikan, bukan otak. Sekarang, pertanyaan pentingnya, kalau otak aktif, kenapa tubuh kita diam total? Jawabannya sederhana dan agak menyeramkan. Demi keselamatan. Saat REM sleep,
Otak secara sengaja memutus sinyal ke otot-otot utama, membuat tubuh berada dalam kondisi lumpuh sementara. Bukan karena ada yang rusak, bukan karena error, tapi karena kalau tidak begitu, kita akan menjalankan mimpi di dunia nyata. Bayangkan, mimpi berlari, benar-benar lari. Mimpi jatuh, tubuh ikut meloncat. Mimpi berkelahi, kasur jadi ring tinju. Tanpa pengaman ini, setiap malam akan berakhir di IGD. Tidur bukan kondisi lemah. Tidur adalah mode aman. Mode di mana otak bebas bereksperimen. Tubuh dijaga agar tetap diam. Dan dunia nyata tidak ikut kacau. Kenapa mimpi terasa nyata? Karena saat REM sleep, otak tidak membedakan antara dibayangkan dan dialami. Pusat visual bekerja tanpa input dari mata, pusat emosi aktif penuh. Bagi otak, yang terjadi di mimpi terasa sama nyatanya dengan dunia luar. Itulah sebabnya, kita bisa terbang tanpa curiga. Bisa bicara dengan orang yang sudah tidak ada. Bisa takut luar biasa, padahal tidak ada bahaya nyata. Otak tidak diberi tanda. Ini cuma mimpi. Bagi otak, ini pengalaman. Kalau dipikir-pikir, ini luar biasa. Setiap malam, otak kita membangun dunia 3D lengkap. Tanpa elektrisitas tambahan, tanpa alat, tanpa perintah sadar. Dan semua itu terjadi saat kita berpikir kita sedang istirahat. Kalau mimpi adalah hasil kerja lembur otak, maka otak kita itu karyawan paling rajin. Kita tidur, dia kerja. Dan anehnya, tidak pernah minta lembur. Jadi sekarang kita tahu satu hal penting. Mimpi bukan terjadi karena otak mati. Mimpi terjadi karena otak bekerja dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya sekarang jadi berubah. Bukan lagi kenapa kita bermimpi. Tapi, bagian otak mana yang bekerja, dan bagian mana yang justru dimatikan saat mimpi itu terjadi. Disitulah jawabannya mulai terasa sedikit mengganggu. Kita sudah sampai pada satu kesimpulan penting. Saat kita tidur, otak tidak mati. Ia justru bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Sekarang pertanyaannya jadi lebih spesifik dan lebih menarik. Bagian otak mana yang bekerja saat mimpi, dan bagian mana yang sengaja dimatikan? Karena mimpi bukan kekacauan acak. Itu bukan hasil otak error. Mimpi adalah kerja tim dari beberapa bagian otak, dengan pembagian tugas yang sangat jelas. Dan justru karena pembagian inilah, dunia mimpi terasa sangat nyata, sangat emosional, tapi sering tidak masuk akal. Saat kita terjaga, otak bekerja seperti kantor pemerintahan. Ada hierarki, ada pengawas, ada aturan, dan ada bagian yang tugasnya mengkritik. Tapi saat mimpi, struktur itu dibongkar sementara. Beberapa bagian dinaikkan volumenya. Beberapa bagian lain diturunkan, bahkan dimatikan. Hasilnya, kreativitas naik, emosi naik, logika turun. Mari kita masuk satu persatu. 1. Visual cortex, pembangun dunia mimpi. Bagian pertama yang sangat aktif saat mimpi adalah visual cortex. Bagian otak di belakang kepala yang bertugas mengolah penglihatan. Saat terjaga, visual cortex bekerja seperti ini. Mata menangkap cahaya, sinyal dikirim ke otak. Otak mengubahnya jadi gambar. Tapi saat mimpi, mata tidak mengirim apa-apa. Kelopak tertutup, gelap total. Dan anehnya, visual cortex tetap menyala. Artinya satu hal penting. Dunia mimpi tidak dilihat tapi diciptakan sepenuhnya dari dalam otak. Inilah sebabnya mimpi punya bentuk, punya warna, punya kedalaman. Kadang terasa lebih detail dari ingatan sadar. Otak kita tidak butuh kamera untuk menciptakan dunia visual. Ia hanya butuh memori dan imajinasi.
Dan karena tidak dibatasi input dunia nyata, visual mimpi bisa melanggar hukum fisika, menggabungkan tempat yang berbeda, mengubah skala dan perspektif sesuka hati. Di mimpi, ruangan bisa lebih besar di dalam daripada di luar. Kota bisa berganti dalam satu langkah. Wajah bisa berubah tanpa terasa aneh. Karena visual cortex bekerja tanpa sensor. Kalau dipikir-pikir, ini luar biasa. Setiap malam, otak kita membangun dunia 3D lengkap. Tanpa GPU, tanpa elektrisitas tambahan, tanpa loading screen. Dan kita adalah karakternya. 2. Amigdala, mesin emosi yang diperkuat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin mimpi terasa intens. Namanya amigdala. Amigdala adalah pusat emosi dasar. Takut, cemas, marah, senang ekstrim, ancaman. Saat terjaga, amigdala dijaga ketat oleh logika. Ada rem, ada filter. Tapi saat mimpi, amigdala seperti dilepas dari kandang. Aktivitasnya meningkat tajam, terutama di fase rem. Itulah sebabnya mimpi buruk terasa benar-benar mengancam. Mimpi sedih bisa bikin bangun dengan dada sesak. Mimpi bahagia terasa hangat walau singkat. Menariknya, mimpi sering lebih awet daripada ceritanya. Kita bisa lupa siapa yang muncul, apa yang terjadi, tapi masih ingat takutnya, sedihnya, atau nyamannya. Karena amigdala tidak peduli cerita, dia peduli rasa. Pernah bangun tidur dengan perasaan gak enak, tapi gak tahu kenapa? Bukan karena mimpinya gak penting, justru karena emosinya terlalu kuat sampai ceritanya kalah. 3. Hipokampus, penyambung ingatan tapi tidak rapi. Bagian berikutnya adalah hipokampus, pengelola memori dan navigasi ruang. Hipokampus membantu kita mengingat kejadian, mengenali tempat, memahami urutan waktu. Saat mimpi, hipokampus tetap aktif, tapi tidak bekerja sepresisi saat terjaga. Akibatnya, tempat terasa familiar tapi salah. Orang terasa dikenal tapi wajahnya berubah. Waktu terasa kacau. Itulah sebabnya dalam mimpi, rumah masa kecil bisa menyatu dengan rumah sekarang. Kantor bisa bercampur dengan sekolah. Satu orang bisa berasa ayah, tapi wajahnya teman. Hipokampus menyambung potongan memori, tapi tanpa keharusan akurat. Yang penting, asosiasi terbentuk, bukan kronologi. 4. Prefrontal cortex, logika yang dimatikan. Sekarang, kita sampai ke bagian paling menentukan. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang bertugas berpikir kritis, menilai, mencoba menyaring. Ini bagian yang saat terjaga berkata, tunggu dulu, ini masuk akal nggak? Ini benar atau salah? Saat mimpi, bagian ini diturunkan drastis aktivitasnya. Bukan rusak, bukan hilang, sengaja dimatikan. Dan disinilah rahasianya. Karena tanpa prefrontal cortex, tidak ada kritik, tidak ada skeptisisme, tidak ada rasa aneh. Itulah sebabnya dalam mimpi, kita menerima keajaiban tanpa protes. Kita tidak mempertanyakan inkonsistensi. Kita tidak sadar sedang bermimpi. Kalau bagian ini aktif penuh, mimpi akan berhenti. Karena kita akan sadar, ini tidak mungkin. Kalau mimpi adalah rapat kerja otak, bagian ini terpanggil banget. Dan saat mimpi, dia tidak diundang. 5. Kenapa kita jarang sadar sedang bermimpi? Sekarang semua mulai nyambung. Kita tidak sadar sedang bermimpi karena visual terasa nyata, emosi terasa kuat, memori terasa familiar, logika dimatikan. Semua syarat realitas terpenuhi. Bagi otak, ini pengalaman nyata. Kesadaran bahwa ini mimpi hanya muncul jika prefrontal cortex sedikit menyala, dan itu jarang terjadi. Itulah sebabnya lucid dream sangat langka dan butuh latihan khusus. Ini menarik. Untuk menciptakan dunia yang terasa nyata, otak justru harus mematikan sebagian kecerdasannya sendiri. Seolah-olah kesadaran penuh adalah penghalang imajinasi total. Sekarang kita tahu, dibuat oleh bagian otak visual, diperkuat oleh emosi dari amigdala, disambung oleh ingatan hipokampus,
dan dibiarkan liar karena logika dimatikan. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Kalau mimpi dibangun dari memori, kenapa isinya sering terasa sangat acak? Kenapa orang yang jarang kita pikirkan bisa muncul? Kenapa tempat bisa bercampur tanpa aturan? Untuk menjawab itu, kita harus masuk ke bahan baku mimpi itu sendiri. Bukan bagian otaknya, tapi apa yang sedang diolah oleh otak. Bab 3. Kita sudah tahu, mimpi dibangun oleh visual cortex, dipenuhi oleh emosi dari amigdala, disambung oleh memori hipokampus, dan dibiarkan liar karena logika dimatikan. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Dari mana isi mimpi berasal? Kenapa yang muncul bukan kejadian besar saja, tapi justru hal-hal kecil? Wajah orang yang sudah lama tak kita pikirkan, tempat yang cuma kita datangi sekali, dialog aneh yang tak pernah benar-benar terjadi. Jawabannya sederhana, tapi konsekuensinya cukup dalam. Saat kita terjaga, otak memilih apa yang dianggap penting. Pekerjaan, masalah, target, tanggung jawab. Tapi otak menyimpan jauh lebih banyak dari yang kita sadari. Nada suara kasir, ekspresi singkat orang di jalan, bau ruangan asing, percakapan setengah terdengar. Semua itu mungkin tidak masuk ke memori sadar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan saat tidur, ketika logika dan prioritas dimatikan, memori-memori kecil ini mendapat panggung. Itulah sebabnya mimpi sering terasa random, tidak relevan, aneh. Padahal sebenarnya, ia cuma jujur. Kalau hidup adalah film, maka mimpi bukan highlight, melainkan behind the scenes. Tidak semua memori punya peluang yang sama. Yang menentukan bukan penting atau tidak, tapi emosinya masih aktif atau tidak. Otak bertanya, apakah ini meninggalkan rasa? Apakah belum selesai? Apakah masih punya muatan emosional? Memori netral jarang muncul. Memori yang mengganjal justru sering naik ke mimpi. Itulah sebabnya konflik kecil bisa muncul berulang. Rasa bersalah muncul dalam bentuk simbol. Ketakutan berubah jadi monster atau kejar-kejaran. Mimpi tidak berbicara dengan bahasa logika. Ia berbicara dengan bahasa emosi dan simbol. Takut gagal bisa jadi mimpi jatuh. Rasa terjebak bisa jadi mimpi tersesat. Rindu bisa muncul sebagai rumah yang tak bisa dimasuki. Bukan literal, tapi terasa. Banyak orang bertanya, kenapa mimpi jarang persis sama dengan kejadian nyata? Karena fungsi mimpi bukan replay, melainkan rekombinasi. Otak mengambil potongan A, emosi dari B, visual dari C, lalu menggabungkannya menjadi satu pengalaman baru. Ini seperti musik remix, kolase, atau cerita yang ditulis dari potongan diary. Yang tujuannya bukan akurasi, tujuannya pemrosesan. Kalau mimpi adalah editan video, itu bukan dokumenter, itu eksperimental film. Karena otak tidak bekerja dengan waktu, hipokampus menyimpan asosiasi, bukan kalender. Seseorang bisa muncul bukan karena kita merindukannya sekarang, tapi karena emosi yang pernah ia tinggalkan belum benar-benar selesai. Otak tidak bertanya, ini sudah lama, tapi otak bertanya, ini sudah beres? Kalau belum, ia akan muncul. Jadi, mimpi bukan jendela ke masa depan, bukan juga pesan mistis. Ia adalah proses internal otak yang sedang membereskan sisa-sisa hidup. Dan sekarang muncul pertanyaan lanjutan. Kalau mimpi adalah proses, apa sebenarnya fungsinya? Kenapa manusia dan banyak hewan harus bermimpi? Bab Mimpi terasa aneh, kadang melelahkan, kadang tidak berguna. Tapi satu fakta penting, hampir semua manusia bermimpi, bahkan banyak hewan juga bermimpi. Dan sesuatu yang terjadi setiap malam selama ribuan tahun evolusi pasti punya fungsi. Pertanyaannya bukan apakah mimpi penting, tapi penting untuk apa? Salah satu fungsi terkuat mimpi adalah mengurangi intensitas emosi negatif. Saat mimpi, emosi diaktifkan, tapi tanpa konsekuensi nyata. Otak seperti berkata, kita ulang rasa ini, tapi kali ini aman. Dengan begitu, trauma diproses pelan-pelan, ketakutan disimulasikan, emosi dipelajari tanpa bahaya. Itulah sebabnya mimpi buruk sering muncul setelah kejadian emosional besar. Bukan karena otak kejam,
justru karena otak sedang bekerja keras. Beberapa ilmuwan menyebut mimpi sebagai flight simulator untuk emosi dan sosial. Di mimpi, kita berkonflik, melarikan diri, menghadapi ancaman, kehilangan, berdamai. Tanpa risiko nyata, bagi evolusi ini sangat berguna. Mereka yang bisa berlatih dalam simulasi aman lebih siap menghadapi dunia nyata. Mimpi buruk bukan bug, itu training mode. Banyak ide besar lahir dari mimpi. Melodi, struktur, solusi. Karena saat mimpi, otak bebas menghubungkan hal yang biasanya dilarang logika. Itulah sebabnya mimpi terasa absurd, tapi kadang jenius. Eksperimen menunjukkan gangguan emosi meningkat, konsentrasi menurun, stres lebih sulit diolah. Bukan karena mimpi indahnya hilang, tapi karena proses internal terganggu. Tanpa mimpi, otak seperti komputer yang tidak pernah restart. Sekarang kita tahu, mimpi bukan hiburan, bukan gangguan, tapi bagian penting dari kesehatan mental dan emosional. Tapi masih ada satu hal lagi yang bikin mimpi makin misterius. Kenapa ada mimpi yang terasa bermakna? Kenapa simbol mimpi bisa terasa sangat personal? Apakah mimpi benar-benar bisa diartikan? Dan disitulah kita masuk ke wilayah paling rawan disalahpahami. Ada satu hal yang hampir semua orang pernah rasakan. Mimpi yang terasa lebih dari sekedar mimpi. Bukan karena ceritanya aneh, bukan karena visualnya indah, tapi karena setelah bangun, ada perasaan, kok kayak ada artinya ya? Kenapa mimpi ini kepikiran terus? Kenapa rasanya personal banget? Dan di titik inilah, mimpi mulai sering disalahpahami. Hal pertama yang harus dipahami, mimpi tidak menggunakan bahasa seperti kita berbicara sekarang. Otak mimpi tidak berkata, "Aku takut gagal. Aku belum selesai dengan masa lalu. Aku cemas soal masa depan." Sebaliknya, ia menggunakan simbol. Karena simbol lebih cepat, lebih padat, dan langsung menekan emosi. Air, jalan, kehilangan gigi, terjatuh, pintu yang tidak bisa dibuka. Itu bukan kode rahasia alam semesta. Itu cara otak mengompresi emosi kompleks. Kalau kesadaran adalah paragraf panjang, maka mimpi adalah puisi pendek. Tidak jelas, tapi kena. Banyak orang mencari arti mimpi jatuh, arti mimpi ular, arti mimpi gigi copot. Masalahnya bukan salah, masalahnya kurang lengkap. Karena simbol memang sering mirip, tapi maknanya tidak pernah benar-benar universal. Contoh, ular bisa berarti ancaman, bisa juga berarti perubahan, bisa juga cuma memori visual dari film kemarin. Yang menentukan bukan objeknya, tapi emosi yang menyertainya. Apakah ularnya menakutkan? Apakah kamu tenang? Apakah kamu mengejar atau dikejar? Mimpi tidak bisa ditafsir tanpa konteks emosional pemimpinya. Google bisa kasih arti simbol, tapi cuma otakmu yang tahu kenapa simbol itu muncul. Karena mimpi sering muncul dari masalah yang belum selesai. Bukan masalah logis, tapi emosional. Hal-hal yang saat terjaga kita hindari, tekan, tunda, atau anggap sepele. Saat tidur, pertahanan turun. Dan mimpi muncul bukan untuk meramal, tapi untuk menarik perhatian. Seolah otak berkata, "Hei, ini belum beres. Ini masih kamu simpan. Ini masih terasa." Makanya mimpi yang sama bisa berulang. Bukan karena nasib, tapi karena prosesnya belum selesai. Apakah semua mimpi harus dicari artinya? Jawaban jujurnya, tidak. Banyak mimpi hanyalah sisa aktivitas otak, rekombinasi acak, efek biologis REM sleep. Kalau setiap mimpi ditafsir secara berlebihan, kita justru mencari makna yang tidak ada atau menambah kecemasan baru. Mimpi bermakna biasanya punya ciri, emosinya kuat, terasa tinggal setelah bangun, atau berulang. Yang lain boleh lewat. Tidak semua mimpi adalah pesan.
Tapi mimpi yang penting biasanya tidak mudah dilupakan. Satu alasan kenapa mimpi terasa begitu personal, karena hampir semua tokoh dalam mimpi adalah bagian dari diri kita sendiri. Orang yang marah, orang yang menolong, orang yang menghakimi. Seringkali itu bukan tentang mereka, tapi tentang konflik internal, peran sosial, atau suara batin. Mimpi adalah panggung, dan kita memainkan banyak peran sekaligus. Casting mimpi itu hemat budget, satu aktor, banyak karakter. Penting untuk jujur di sini. Sains bisa menjelaskan bagaimana mimpi terjadi, bagian otak yang aktif, fungsi psikologisnya. Tapi sains tidak mengatur bagaimana seseorang memaknai mimpinya. Kalau mimpi memberi seseorang refleksi, pemahaman diri, atau ketenangan, itu sah. Yang berbahaya bukan memaknai mimpi. Yang berbahaya adalah menyerahkan keputusan hidup sepenuhnya pada mimpi. Mimpi adalah cermin, bukan kompas mutlak. Sekarang kita tahu, mimpi berbicara dengan simbol. Simbol bersumber dari emosi. Makna mimpi itu personal dan tidak semua mimpi perlu ditafsir. Tapi masih ada satu hal terakhir yang sering bikin orang penasaran. Kenapa kita kadang sadar sedang bermimpi? Kenapa ada orang yang bisa mengendalikan mimpinya? Apa yang sebenarnya terjadi di otak saat lucid dream? Dan disitulah kita masuk ke bab paling meta. Bayangkan ini, kamu sedang bermimpi. Semuanya terasa nyata, tapi tiba-tiba ada satu pikiran kecil muncul. Tunggu, ini mimpi. Dan di detik itu, sesuatu yang langka terjadi. Kesadaran yang biasanya mati saat mimpi, menyala. Inilah yang disebut lucid dream. Lucid dream bukan mimpi yang lebih kuat. Ia adalah mimpi yang ditambah satu komponen penting, yaitu prefrontal cortex aktif sebagian. Ingat bab 2? Bagian ini biasanya dimatikan saat mimpi. Tugasnya berpikir kritis dan sadar diri. Dalam lucid dream, bagian ini tidak sepenuhnya mati, tapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Hasilnya, kita sadar sedang bermimpi, tapi masih berada di dunia mimpi. Ini kondisi langka dan rapuh. Sedikit terlalu sadar, bangun. Sedikit kurang sadar, kembali hanyut. Lucid dream bukan default. Ia butuh kesadaran diri tinggi, kebiasaan refleksi, dan timing biologis yang pas. Beberapa orang mengalaminya secara alami, yang lain harus melatihnya. Tapi perlu dicatat, lucid dream bukan tanda kecerdasan lebih tinggi, bukan juga kemampuan spiritual khusus. Ia hanya variasi dari cara otak mengatur kesadaran. Ini bukan superpower, ini cuma otak yang kebangun di jam nanggung. Apakah kita bisa mengendalikan mimpi? Jawaban jujurnya, bisa, tapi terbatas. Dalam lucid dream, kita bisa mengubah arah, memilih respon, atau mempengaruhi suasana. Tapi kita tidak sepenuhnya sutradara, karena emosi masih dominan. Alam bawah sadar masih memegang bahan cerita. Lucid dream bukan soal kontrol penuh, melainkan negosiasi dengan pikiran sendiri. Beberapa manfaat lucid dream yang sering dilaporkan, mengurangi mimpi buruk, latihan mental, eksplorasi kreativitas, refleksi diri. Tapi ada catatan penting, jika terlalu sering, batas mimpi dan realitas bisa kabur, kualitas tidur bisa menurun, rasa lelah mental meningkat. Lucid dream itu opsional, bukan keharusan. Mimpi biasa mengajarkan kita menerima. Lucid dream mengajarkan kita menyadari. Sekarang kita sudah melihat mimpi tanpa sadar, mimpi dengan sadar, simbol, fungsi, dan mekanismenya. Tapi masih ada satu pertanyaan paling mendasar. Kalau mimpi hanyalah produk otak, kenapa ia terasa begitu manusiawi? Kenapa hampir semua budaya di dunia memberi tempat khusus pada mimpi? Jawabannya bukan lagi soal otak. Ini soal siapa kita sebagai manusia.
Manusia adalah makhluk yang unik. Kita tidak hanya hidup, bekerja, dan bertahan. Kita juga merenung, mencari makna, dan bertanya pada diri sendiri. Dan mimpi ada tepat di persimpangan itu. Kenapa semua budaya peduli dengan mimpi? Karena mimpi adalah pengalaman universal, tapi sangat personal. Semua manusia bermimpi, tapi tidak ada dua mimpi yang sama. Bagi sebagian budaya, mimpi adalah pesan, peringatan, atau inspirasi. Bagi sains, mimpi adalah proses biologis, dan dua-duanya bisa benar di level yang berbeda. Mimpi bukan tentang dunia luar, ia tentang cara kita memproses dunia luar. Apa yang kita takutkan, apa yang kita rindukan, apa yang belum selesai. Semua itu muncul bukan karena mimpi ingin bicara, tapi karena kita jarang memberi waktu untuk mendengar diri sendiri saat terjaga. Mimpi itu bukan tukang ramal, dia cuma jujur. Apa yang dilakukan mimpi untuk kita? Kalau diringkas, mimpi menjaga keseimbangan emosi, mimpi merapikan memori, mimpi mensimulasikan kemungkinan, mimpi memberi ruang tanpa logika. Ia bukan jawaban, ia proses. Dan mungkin itulah yang membuatnya terasa bermakna. Jadi dari mana mimpi berasal? Sekarang kita bisa jawab dengan utuh. Mimpi berasal dari otak yang tidak pernah benar-benar mati, emosi yang belum selesai, ingatan yang berserakan, dan kesadaran yang diturunkan volumenya. Mimpi bukan jendela ke dunia lain, tapi jendela ke cara otak memahami hidup. Esensi dari video mimpi ini bukan hanya soal jawaban biologis, tapi ia mengajak merenung. Penelusuran mimpi menjadi metafora tentang kehidupan batin kita. Setiap malam, tanpa kita sadari, otak bekerja menjaga kita tetap utuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan cerita. Cerita yang aneh, kadang menakutkan, kadang indah. Dan mungkin alasan mimpi begitu menarik bukan karena ia misterius, tapi karena di sanalah kita bertemu diri sendiri, tanpa topeng. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu bukan cuma teman kepo, tapi sudah mulai naik level jadi teman super kepo. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membedah hal sederhana sampai ke akarnya, klik like dan subscribe serta bergabung sebagai pelanggan. Karena itu dukungan paling nyata, supaya channel Dari Mana terus bisa bikin konten yang bikin kita berpikir ulang tentang dunia.